Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama CPRO, kedua TKIM, ketiga INKP, keempat MLPL, kelima MPPA, keenam PSKT, ketujuh BEPIN, kedelapan IMTK. Langsung saja ke saham pertama. Ada CPRO yang di hari ini ditutup ARB. Tadi sempat dibuka ya ARB-nya, tapi kemudian dikunci lagi, terkoreksi 6,73% ke harga 97, transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CPRO didistribusi. Langsung saja ke technical. Chart technical gimana untuk CPRO? CPRO hari ini jebol EMA 60-nya ya. Jadi apakah ada peluang turun? Peluang turun, target penurunan 90 sampai 92. Jadi mungkin satu kali lagi ARB baru tuh ada pantulan. Nah, jadi 9192 itu kemungkinan besok tuh dibuka. Tapi disclaimer on, karena ini saham gorengan sangat beresiko tinggi. Kalau yang minat ya silahkan aja, karena high risk high return. Balik ke 1000 lagi kan lumayan tuh profitnya dari 91. Jadi ada potensi bisa profit sekitar 10%. Jadi seperti itu untuk CPRO. Kalau saya lihat besok ARB lagi mungkin satu candle lah, paling maksimal 2 candle, tapi bisa aja satu candle udah rebound lagi untuk CPRO. Jadi seperti itu. Untuk CPRO langsung saja ke saham kedua, ada TKIM yang hari ini ditutup di harga 7050 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TKIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga pulp and paper. Harga pulp and paper sudah di atas 500 lagi. Dulunya itu sempat di 470 dan ini sudah mulai uptrend dan dia breakout dari pola descending triangle-nya. Jadi menarik nih untuk TKIM. TKIM juga lagi bertahan di atas 7000. Yang penting jangan turun dari 7000. Bukan di 6750 supportnya, tapi di 6800. Karena kalau jebol 7000 ya dia akan turun ke 6800. Jadi sekitar 200 poin ya. Kalaupun mau coba beli di harga sekarang, karena volume meningkat MACD mengarah ke atas dan membentuk bullish divergence, itu peluang akan uji resisten terdekat di 7200. Karena TKIM ini naik turunnya itu 200. Kalau itu sudah di breakout 7200, ada peluang Kompim ini pola descending triangle dan arahnya ke target 7800 sampai ya. Jadi menarik kah? Menarik. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli, karena ini mungkin nggak lagi ke bawah ya, karena agak berat juga kalau memang dia mau uptrend ya, harusnya dia nggak turun lagi. Tapi dan kalau Bapak Ibu yang antri di bawah takutnya ketinggalan, ya hitung aja pakai strategi risk reward. Cut lossnya berapa nih? 4%. Target profitnya memang tipis ya, 2%. Risk rewardnya emang nggak menarik, tapi tarik kalau Kompim dia pola descending triangle 7800. Risk rewardnya 1:2, bahkan 1:3 ya. Ini menarik untuk TKIM. Yang penting sabar. MACD-nya juga golden cross, volume meningkat. Jadi ya kalau mau coba nawar di bawah boleh, atau titip sendal silahkan. Siapa tahu turun dulu dikasih ya. Bisa juga dia malah konsolidasi. Kalau jebol 7000 dia konsolidasi itu. Supportnya 6800, resistannya 7200. Seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham ketiga, ada INKP yang hari ini ditutup menguat 0,6% ke harga 7600. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP juga bagus. Dia sempat gap down hari kemarin, tapi kemudian ditarik naik ya. Itu lumayan juga. Dan kalau ada yang beli di harga pembukaan terus dibawa turun, itu lumayan tuh, bisa naik 4% kan. Jadi kemana arahnya? Karena tadi ada dilihat JP akumulasi sama BK. Jadi besok itu ada peluang rebound. Target terdekat 7800. Bagaimana untuk risk rewardnya? Kalau INKP itu ya jauh memang ya. Kalau saya cut loss saja di sini ya. Idealnya 10% masih bisa ditoleransi. Risk rewardnya 1:1. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya cut loss tipis juga nggak masalah. Kalau dia jebol 7500 ya bisa cut loss di 7300. Nggak usah dipeduli candle hijau ini. Kalau mau ada pantulan ya konfirmasinya jebol 7000 jual sekitar 10%. Dan kalau saya lihat kemungkinan besar INKP masih bertahan di atas 7400 dan bisa aja dia konsolidasi. Range-nya itu 7400 sampai 7800. Tektokan 400 poin. Ya lumayan tuh. Kalau harga 7600 ya bisa dapat sekitar 5%, 6%.
tapi belinya di support. Ya harga sekarang masih dekat support ya, bisa dibilang masih dekat support. Jadi seperti itu. Untuk INKP langsung saja ke saham keempat, ada MLPL yang hari ini ditutup terkoreksi 3,22% ke harga 240. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, MLPL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL koreksi, tapi kemungkinan besar tetap ada pantulan lagi ya. Jadi ini kalau digambar seperti ini. Supportnya itu 240. Ya ini pas di area support ya, 240 sampai 230. Jadi kalau besok dikasih merah lagi itu kesempatan tuh. Jebol 230 jual dulu karena ada berpotensi bisa ke 200 lagi. Harusnya bisa dipertahankan karena volume koreksinya kecil ya. Tapi perlu hati-hati, jangan percaya volume koreksi kecil. Kalau sampai jebol 230 mending exit aja. Jadi kalau mau nawar di bawah ya bisa. Dan kemungkinan juga ada pantulan di EMA 20-nya ini. Pas kebetulan di 234 sampai 230 ya. Jadi satu candle lagi, mudah-mudahan MLPL kembali rebound. Ini kan ada sinyal evening star. Dia membentuk candle doji di hari Selasa dan di hari Rabu dikonfirmasi turun dan hari ini turun. Jadi besok konfirmasinya kalau dia rebound dan tutup di atas 250 itu nggak valid lagi pola morning star dan masih bisa dia konsolidasi. Supportnya 240, 230 dan resistennya 280, 260. Jadi seperti itu. Untuk MLPL, wait and see aja dulu besok, tunggu di area bawah. MACD-nya masih mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk dan koreksi 2 hari volume. Jadi ya menarik lah, besok ada peluang semoga aja rebound untuk MLPL. Coba nawar aja. Langsung saja ke saham kelima. Hari ini MPPA ditutup ARB terkoreksi 6,7% ke harga 306. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA juga ya kemungkinan koreksi lagi kitaran 288 sampai 300 ya. Itu area support ya, satu candle lagi kalau memang mau uptrend tetap dia ada pantulan dan bagusnya besok kalau bisa MPPA turun dulu dan tetap tutupannya di atas 306. Bisa di 308 atau 310 itu lebih menarik. Jadi dia turun dulu, semoga aja turunnya dalam ya kan. Mendekati ARB ya coba nekat, disclaimer on ya, kalau dikunci ARB ya itu udah resiko, namanya trading ya seperti itu. Dan apakah menarik? Sepertinya masih menarik, semoga aja nggak jebol itu 290, 280 ya, itu area supportnya. Kalau saya lebih ke 290. Nah, jebol itu mending jual dulu karena ada berpeluang dia bisa ke 250 bahkan ke 200. Jadi apakah menarik MPPA ya besok perhatikan aja jam market, kalau dia koreksi dan ada tarikan flow masuk ya udah ikutan. Jadi seperti itu untuk MPPA, arahnya masih kemungkinan turun dulu satu candle, habis itu rebound lagi kalau memang mau masih uptrend. Langsung saja ke saham ke-6, ada PSKT yang hari ini ditutup terkoreksi 3,53% ke harga 109. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Nilainya makin meningkat ya tiap hari. Kalau dilihat dari broker samarinya, PSKT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PSKT memang sudah naik lebih tinggi. Jadi apakah dia masih bisa turun? Sepertinya masih bisa. Dia turun satu kali lagi atau dua kali ARB. Kalau saya lihat kemungkinan besar di 100 ada pantulan ya, 100 sampai 103 ini. Jadi untuk PSKT bisa satu candle lagi mendekati ARB baru tuh rebound ya. Harga psikologis 100 itu harusnya dipertahankan. Jadi kalau dikasih besok ARB dekat-dekat 100 itu yang menarik untuk spek buy ya. Terus dia koreksi-koreksi tipis bisa jadi juga 109, terus dia ke 105 baru ke 102, 103. Jadi arah PSKT masih akan uptrend karena baru aja dia breakout dari pola rounding bottomnya ini. Jadi dia retest dulu 1-2 candle baru naik lagi. Minim-minim dia bisa kembali ke 117 sampai 120. Nah ini kan baru bangkit dari 50 dari Januari ya, arahnya masih ke atas. Oke, jadi seperti itu untuk PSKT. Langsung saja ke saham ke-7, ada Bopin yang hari ini ditutup terkoreksi 0,39% ke harga 1260. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Bopin hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya Bopin memang nggak bisa kemana-mana ya, karena dia kan sampai Maret, 12 Maret apa ya, ada
boleh penjualan itu di 1200. Jadi potensinya dia ke situ dulu. Dan ini terlihat kan Bepin sudah membentuk higher low. Jadi ini ada pola descending triangle. Jadi sampai Maret nanti ya dia mungkin tektokan di area ini dan makin mengecil nih. Jadi hati-hati kalau jebol 1200 bisa turun lebih dalam tuh 1080. Jadi seperti itu untuk Bepin, wait and see aja dulu karena dia hampir menjebol 1360 gagal dan turun. Kalau mau beli ya di area bawah ini aja di 1200 sampai 1220. Buy token mungkin ke 1300 TP aja karena dia pasti turun lagi karena dijaga juga kan. Nah, jadi seperti itu untuk Bepin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada IMTK yang hari ini ditutup terkoreksi 2,52% ke harga 1930. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, IMTK didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, IMTK ini sudah terkonfirmasi akan membentuk pola dead cat bond ya. Karena sudah 5 hari gagal melewati 2000, arahnya ke bawah. Walaupun memang kemungkinan bisa ada pantulan di 1900, cuman resiko tinggi. Kalau mau beli di 1900 sampai 1930, pokoknya cut loss saja kalau dia jebol 1900 karena berpeluang ke 1800 sampai 1700. Ini kan pola dead cat bond nih. Nah, ini sudah indikasi ini gagal di potensi turun atau dia konsolidasi ini. Jadi seperti itu ya. Kalau saya lebih ke wait and see aja untuk IMTK. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan kalau tertarik untuk belajar scalping, nanti saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli sahamnya. Dan juga yang pastinya profitnya nggak bisa besar 1-5%, lebih itu bonus karena hitungannya hitungan menit ya, trading cepat. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Akan diadakan 6 Maret 2022 bulan depan. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.